Yang kedua silakan maju Le. Yang mau mendaftar silakan maju Le. Nggak, jadi aku bilang, loh teman-temanku juga semuanya udah pada nikah gitu kan ya. Ya. Amin, tetanggaku sini juga aku malah ketemu sama istrinya, santai aja sih. Jadi emang ada tipe-tipe perempuan yang terlalu apa ya Mbak ya, terlalu sempit gitu pikirannya gitu loh. Itu yang bikin akhirnya dia membabi buta, membabi buta, overthinking, cemburu, terus juga sakit hati yang terlalu dalam gitu. Padahal sudah mengerti agama gitu kan. Orang yang ya udah kalau padahal hanya komunikasi kan. Komunikasi. Kalaupun memang misalnya, Mbak, aku terus terang, teman-temanku tuh, Dis, kamu lagi apa? Oh, aku lagi nggak ngapa-ngapain. Oh, kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kalau di sini join dengan kita ya, gitu. Oh, oke, gitu kan ya. Ya sudah, kita join. Ya di situ pengusaha-pengusaha semua. Ya dalam artian ya kita nambah silaturahmi, nambah relasi, gitu loh. Nggak selalunya segalanya tuh ending dengan percintaan yang bikin ruwet. Mending kalau lakinya tuh berduit gitu loh. Capek deh gitu. Kalau berduit kaya raya ya bukan aku kali, yang lebih muda kali, yang lebih banyak, yang lebih wah segalanya gitu lah. Aku apa? Udah tipis begini badannya kan. Ya tetapi memang tidak semua laki-laki itu hanya melihat dari fisik ya. Ada juga laki-laki itu nyaman dengan kita nyambung berbicara, pola pikir gitu ya. Pikir sejalan, nyambung berbicaranya, terus ada kita masalah, terus ada solusi gitu loh. Gitu. Tingkat intelijennya kita juga mungkin nyambungnya tuh luas ataupun gimana ya, aku nggak tahu lah Mbak Ani. Iya. Jadi aku bilang susah ya kalau ngomong kayak gitu. Ya udah, aku bilang gini aja, kalau memang seperti itu, ambil langkah-langkah yang konkret aja. Jangan kayak apa ya, kayak gerilya gitu loh, menghancurkan orang. Kita to the point aja, face to face ataupun bener-bener gentleman aja menyelesaikannya gitu loh Mbak. Gitu loh. Ngapain kayak gitu? Ngomong kemana-mana. Kalau dia korban apa? Wong lakinya masih sama dia, masih korban. Aneh emang manusia. Iyalah kalau masih sama ya. Kalau memang itu tuh ya ketemu gitu 4 mata atau 6 mata gitu loh. Selesaikan, bukan solusinya itu diumbar-umbar di sana kemari gitu loh. Yang lucunya tuh dia merasa kalau dia tuh jadi korban pelakor lah. Suaminya masih tidur sama dia selamanya kok. Kok bisa aku dikatakan pelakor gitu? Kalau suaminya dulu sempat berhubungan atau ada komunikasi gitu kan? Iya. Padahal setiap hari di rumah. Di rumahnya dia. Ya pulanglah ke rumahnya dia, kerja lah. Iya, maksudnya di rumahnya, setiap hari di rumahnya. Karena aku kan jadi, loh, buktinya di rumahnya. Saya pelakornya di mana gitu? Kalau saya pelakor ya suaminya udah sama saya dong gitu. Gimana sih? Heran aku. Ya tapi mungkin itulah, kalau memang ya nggak semua orang, nggak semua wanita itu punya pemikiran yang positif ya Mbak ya. Kalau aku sih gimana ya, semakin kita bekep gitu ya Mbak ya, orang semakin tidak bisa berkembang gitu. Iya, otaknya malah mampet gitu loh. Ya udahlah. Cara berpikir. Wah, gayanya ndak berubah ya Mas Jaim, so imut aja. Ini mami satu ini. Siapa ini? Inyo. Siapa itu? Mana kok nggak ada? Aku nggak ngelihat. Nggak tahu ini. Inyo. Aku masih Jaim. Masa begini Jaim? Jaim bagaimana Inyo, ini siapa? Biarin aja Mbak, biarin aja, jangan diblok Mbak. Pengikutnya 25. Wah, gayanya ndak berubah. Kamu tahu persis Mbak Awaji. Raden Buha. Kamu tahu persis Mbak Awaji. Kok bilang gayanya so imut. Ada juga loh yang ngomong begini. Apa tuh? Itu yang di sebelah itu, masa pembantunya dimarah-marahi katanya. Sejak kapan Mbak Awaji tuh live terus marah-marahi pembantunya? Nggak pernah. Teman-teman kan bisa tahu sendiri gitu loh. Oh, mungkin ada kok yang komen di sana. Gitu. Gitu. Aku tahu orangnya gitu loh. Oh, gitu. Aku tahu orangnya, dia bilang gini,
Iya gaya tuh di sebelah itu pembantunya tuh dimarah-marahi gitu loh di depan ini. Ya, Kapan dia dimarahi? Saya bilang kapan? Mau aku nggak pernah lihat dia dimarahi kok. Cuma manggil, Mbak sini kasihkan aku apalah gitu loh. Nggak pernah itu marah kok. ya kalaupun marah ya nggak masalah lah, Lah bukan, asalkan. kok bisa ngarang cerita gitu loh. Oh, Kok bisa ngarang cerita gitu loh. Nah itulah orang. Kita ngomong A, dikasih pecin, dikasih bumbu, dikasih garam, dikasih tomat. gini, Mbak Erni, Akhirnya tambah luas kalau bahasanya. kalau di perumahan aku ini ya, mates ya, ART itu, eh, mereka tuh kayak punya persatuan. Tetapi persatuan itu pun terhubung dengan ibu-ibu. Kita juga punya kelompok WhatsApp gitu kan. Jadi mereka ini kadang-kadang tuh suka kayak membesar-besarkan gaji mereka. Ya. Oh, aku di sini gajiku segini, gaji. Ya. Jadi akhirnya tidak. Jadi akhirnya tidak. Saling komunikasi nanya, lu dikasih gaji berapa, lu dikasih gaji berapa gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan yang akhirnya bikin ART di rumah satu ini cemberut gini-gini. Iya. Nah, akhirnya ibu-ibunya ada apa ditanya gitu. Akhirnya ibunya ngobrol gitu kan. Nah, eh, aku memang agak-agak sedikit apa ya? Kalau masalah uang itu aku sesuai sih, Mbak. Maksudnya Iya. dengan kapasitas dia tuh bekerja seperti apa. Nah, aku memang kadang-kadang merusak pasaran, Mbak Erni. Mm-mm. Jadinya pembantu-pembantu ART itu Kan pembantu mungkin dia sama merasa gini, aja lah. kalau di rumahnya Bu Awa aja agak tinggi gitu ya. Nah, jadi akhirnya gini, yang lain-lainnya itu mereka mungkin pengen masuk, tapi dengan bilang, wah, kalau di rumah Bu itu begini. Nah, Iya. akhirnya jadi kayak gosip gitu kan. Ya mungkin orang itu dapat gosip yang kayak gitu, ataupun mungkin mantan pembantuku dulu yang Iya. akhirnya apa sih? Kan yang spill segala macam tentang cerita tentang aku itu kan katanya mantan pembantuku, tapi yang mana aku juga nggak tahu, Mbak Erni. Mm-mm. Mm-mm. Cuman yang namanya kalau pembantu aku yang ART aku yang benar-benar bekerja sama aku lama tuh, wah dia mah emang bagus banget dan nggak sayangnya itu anak sekarang nggak tahu udah melahirkan atau belum, dia punya anak lagi, jadi aduh ya Allah, tapi ya sudah lah ya, memang anaknya baru satu sih. Iya. Iya, dia juga kayaknya anaknya sekolah TK ya anaknya itu ya. Jadi aku dulu pernah punya pembantu yang susah banget Mbak Erni, yang datang dari kampung tuh nangis-nangis segala macam. Iya. Akhirnya ikut sama aku lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun. Udah aku anggap seperti kayak keluarga sendiri. Lama-lama dia tuh nikah sama supirnya Mas Bima. Oh. Nah, Oh, yang sekarang ini yang di Jogja yang sama oh Mas no Bima no no sekarang. no Oh, no, bukan, yang bukan. dulu. Oh iya iya. Nah akhirnya karena mungkin dia udah lupa atau gimana, lupa diri atau gimana, dia dengan sangat lancang mau pinjam mobilku ceritanya. Mau pinjam mobilku, mau dibawa keluar kota. Terus aku bilang gini, loh kamu pinjam aja mobil ke kantor, kan banyak mobil kantor gitu. Kenapa Iya. harus pakai mobil? Siapa? Ibaratnya mobilku tuh peganganku gitu. Dia mau pinjem. Nah, terus aku denger-denger dia ngomong ibu itu pelit gini-gini. Loh bukan pelit, kita itu juga harus tahu tempat. Iya. Loh ya nggak mungkin lah aku mau pinjem-pinjem mobil orang. Minjem mobil Mbak Erni aja aku nggak akan keomong. Gimana ceritanya mau pinjem mobil bos, mau dibawa keluar kota untuk jemput anaknya. Oh. Bukan masalah pelit, itu tidak tahu tempat, tidak tahu diri kalau agak kasarnya. Sedangkan mobil di kantor banyak, kecuali emang Pak untuk Reni. urusan darurat, misalnya Iya, ada betul. apa. Ya, Ya sakit kalau ini atau apa ya. ya silakan aja dia sewa mobil, ada apa minjem mobil saya? Mobil saya juga walaupun bukan yang bermerek bagus gitu kayak mobil bosnya gitu kan, lah itu mobil saya. Iya. Kecuali adik saya aja nggak berani minjem mobil sama saya. Nah itu dia bilang kalau saya tuh pelit gitu-gitu. Ya mungkin dari situ sih Mbak Eni sumbernya. Makanya ada orang-orang yang berani ngomong, dia tuh bentak-bentak, nggak ada yang dibentak-bentak. Enggak, tarik kemarin entah kapan itu loh dia komen, saya lihat itunya. Dia bilang apa, marah-marah, kayaknya Mbak nggak pernah tuh saya lihat Mbak Waji lagi live terus marahin pembantunya. Gitu. Ya lagian juga kalau kita ini orang Sumatera ya, sak mano kau nih, itu mau biasa kalau. Please deh. Apalagi kalau saya ngomong ya Mbak ya.
Nggak ada yang sosok imut ya. Saya memang udah kayak marmut gitu. Hmm. Mm-mm. Apa tuh? Itu nggak pada tempatnya namanya Mami Ma En. Iya, masa Ma En? Misalnya ART di rumah Ma En pinjam mobil Mbak En buat jemput anaknya keluar kota. Kan bisa tinggal nyewa mobil dari sana, naik bis kayak naik apa kayak gitu loh. Emang imut Ratu Awaji. Aduh butterfly, jangan sebut-sebut Ratu. itu itu gara-gara Ratu jadi heboh loh. Heboh, iya. Aduh. Ada yang sampai menggali lubang kemana-mana itu, mencari info-info. Ratu. Aku jelaskan sekali lagi ya. Yang namanya Anisha Gumai itu tidak pernah menginginkan nyodok-nyodok masuk-masuk ke dalam satu organisasi. Tidak pernah. Saya tuh orangnya disuruh ini itu tuh kadang-kadang tuh oke gitu. Karena aku lebih senang sendiri. Aku lebih senang sendiri, lebih nyaman sendiri. Jadi tidak ada responsibility yang harus aku pikul gitu. Ya. Apalagi ini suatu organisasi. Dan aku juga orangnya itu nggak mau nggak aktif-aktif banget. Aku tuh orangnya mageran gitu. Kalau udah di rumah tuh udah jadi rumah gitu kan. Udah gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak tim yang hore ke sana, hore ke sini. Wah, itu bukan aku banget itu. Ya, jadi kalau orang berpikir aku itu seneng, aku yang mau masuk ke sini, mau dijadiin ratu ini itu enggak. Itu adalah permintaan. Dan pada saat permintaan itu yang datang nggak diundang tapi datang itu siapa? Beneran. Jelangkung tapi kali, jelangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. iya. Jadi mohon di iniin. Nggak ada saya itu yang meminta-minta diundang ataupun apa tuh nggak ada. Dan kalaupun aku diundang, kalau aku bisa, aku akan datang. Kalau aku diminta nyanyi, paling aku minta untuk dikirimkan mau nyanyi lagu apa, jadi aku bisa latihan. Dan tidak ada aku tuh yang oke, bayar aku segini, aduh terlalu kecil uang itu. Bukannya saya sombong, nggak usah ya. Mau bayar saya berapa? Saya juga bukan artis gitu loh. Iya. Jadi jangan malu-maluin ya. Mbak, Ya. ingat nggak yang waktu pas pertemuan yang ketemu sama siapa tuh? Yang tantenya Mbak itu loh, yang pergi sama aku itu loh. Lihat. Iya, waktu acara itu, Mbak kan nyanyi, terus banyak yang sawer, malah duitnya di uangnya itu dikasihkan di aku, Mbak Waji ngasihkan aku duitnya, Iya. gitu. Aku Banyak aduh. yang nyawer itu uang merah semua gitu loh. Pak Erni ambil aja, ambil aja. Ya gimana ya diambil akunya malu, nggak diambil juga kesannya sombong banget sih Iya, lo, gitu. gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ada kotak gak sih pada saat itu? Nggak ada. Jadi pada maju tuh ngasih-ngasih. Terus aku dipanggil, udah Mbak sini. Aku maju, padahal aku duduk di situ sama tantenya sama ini. Aku malu berdiri Mbak. Nggak bisa bergerak. Aku ada Pak Susno Duaji. Aku kan ada fotonya sama Pak Susno Ya Duaji. omongannya. Terus Iya. duitnya dikasih aku banyak lagi. Oh iya, Pak Susno. Kalau aku sih manggilnya Mamang. Iya. Mamang Susno Duaji. Ya Bapak aja lah ya Pak Susno Duaji. Itu kemarin tuh yang di konten aku yang ada salangan itu tempat kayu itu Mbak. Mm-mm. Beliau komen. Oh iya beliau ya. Mm-mm. Baik loh Pak Susno Duaji itu. Baik banget. Mari Bu, gitu saya bilang Pak boleh nggak saya foto? Oh Pasti. mari, langsung dirangkul aku gitu. Foto lah kami bertiga sama yang pamannya juga Mbak itu loh. Pasti nggak bisa terbang. Kunti Bog Hills. Apa itu sayang? Oh yang tadi, ya Allah. Itu kapan sih ceritanya? Pas metong belum dia. Aduh, boro-boro diet. Gitu. Habislah 2 itu. 2 apa 3 Mbak? Ini ada 4 sih. Jadi udah tinggal aku cuma 3 doang. Ah, udah habis. Mami, ngeh juga. Oh ngeh, makan apa yuk? Aku makan pergedel.
Jadi nggak bisa terbang kuntinya kelebihan BB. Emang luar biasa kelompok itu. Kelompok itu pada saat itu tuh aku baca, wah luar biasa emang ini. Jadi ada yang ngajak aku join, Mbak Erni. Aku bingung dong. Aku bingung ini apa? Tulisannya di situ. Tulisannya di situ fans keras Awaji. Oh. Ya udah dong, aku terima dong, aku accept gitu. Ternyata di situlah yang narok-narok video-video orang-orang yang julid banget sama aku itu. Jadi bukan aku ngikutin live-nya dia ataupun apa ya? TikTok-nya dia enggak ada. Di situ lengkap semuanya. Dan di situ julitannya dan di situ dibalas dengan lelucon yang luar biasa. Jadi kan kita bacanya bukan jadi panas ya. Jadinya ngakak ya. Ngakak ya. Berarti memang Mbak udah terkenal. Aduh, aku bilang pinteran dibuat yang kuntau lah. Yang kungfu itu loh Mbak Erni apa kan? Oh, oh iya. Iya, yang ada itunya kok Mbak. Itu ada apanya itu ya? Aplikasinya apa itu? Aplikasinya. Yang anak bayi aja kok bisa makan paha ayam. Mbak Erni, nggak usah terlalu deket dengan mic-nya, suaranya kenceng banget. Sorry. Oke. Aduh ya. Iya itu Mbak, aku sampai ketawa ngakak gitu. Padahal mau tidur jadi nggak jadi ngantuk aku. Gara-gara yang tadinya pakai hijab terbang hijabnya. Gitu. Itu nenek sihir bener-beneran pernah apa pas aku lihat, wih gila astagfirullah. Kelakuannya butterfly. Aduh. Ya ampun. Harfi ketawa. Jadi tuh garis keras Awaji. Ada yang mau join di sana sih ngakak pastinya. Aidah. Begitu teman-teman. Jadi jangan kegeeran ya, jangan kegeeran semua info itu. Mbak jangan bahas yang lain, fokus berdua aja yang positif yo Mbak cantik. Nggak bahas. Kita ngobrol-ngobrol seru-seruan aja ini. Seru-seruan itu loh yang ada apa itu yang lucu-lucu itu loh. Aku juga nggak tahu itu gimana caranya bikin itu ya. Ya tapi jangan suruh mami kung tahu gitu ah. Cakep banget dah aku jadi nyanyi. Aduh, Bu Erni pembina saya. Siapa ini? Siapa ini? Halo WK, sehat selalu Bu Erni pembina saya di Pusdikot. PK tahun berapa ya Mbak? Sehat selalu Mbak Erni. Pembina saya di Pusdikot. Iya, PK tahun berapa Mbak Wika? Terbang baju mami katanya. Iya ya, kok lucu yang bikin gitu. Aku nggak bisa loh. Ya tolong ya, itu tuh jangan berlebihan gitu, bikin editannya tuh jangan berlebihan gitu. Mami tuh nggak jadi marah gitu, nggak jadi marah akunya, jadi ngakak, jadi nggak bisa tidur. Lihat kakinya melayang-layang gitu ya Mbak ya, terus terbang. Nenek lampir terbang. Apalagi tadi Punti baju putih terbang, keberatan bebe katanya. Astagfirullahaladzim. Sayapnya nggak keangkat katanya. Nggak kuat karena baju putih itu terbang melayang, keberatan dia. Keberatan di body. Tuh dengarkan tuh yang bikin itu dengarkan itu. Aduh. Bisa gabung di sini. Bisa turun bisa gabung di sini. Mbak Arfi jangan WK gitu loh, ajarin aku lah. Aduh. Tuh, enggak beneran. Enggak, itu baju putih Tante Kunti itu emang beneran dia atau diedit mukanya atau gimana sih? Tuh, coba tanya tuh. Enggak, mukanya kali yang diedit, enggak. Tetaplah Mbak, bodinya juga sama. Oh iya bener juga. Berarti itu beneran. Enggak kuat melayang karena keberatan body. Terus saya bilang gini,
itu kan kuntilanak harus dibolongin belakangnya biar isi perut itu keluar dulu. Suruh aja dulu, kasih aja dulu itu apa yang bisa bikin perut keluar semua itu brrr, gitu. Siapa tahu bisa ngurangin berapa ini gitu kan ya, liter. Aku juga tuh mengamati nih gimana caranya bikin ini ya. Yang kayak anak kecil, anak bayi itu loh nyusun batu bata, makan daging paha ayam gitu loh. Makan mie yang kayak begitulah. Terus baby sampai berkelahi gitu loh sama bapaknya gitu loh. Iya. Emang ada-ada aja tuh. Pokoknya ngakak deh di room itu ngakak deh. Aku tuh nggak begitu kenal karena itu kan nomor-nomor telepon semua, Mbak. Iya. Nomor-nomor telepon semua. Jadi aku nggak begitu